Dahulu, surga tidak mengenal perang, tapi setiap cahaya menyimpan bayangannya sendiri. Di atas awan, tempat para dewa menulis takdir, lahir sebuah hasrat yang bahkan langit pun tak mampu menahannya. Hasrat untuk menjadi lebih dari ciptaan. Maka pecahlah keheningan pertama di surga. Awan menjadi besi, bintang berubah menjadi senjata. Dan di tengah gemuruh perang antar dewa, hukum ilahi runtuh seperti debu di antara cahaya. Dari sana, dunia tak lagi sama. Karena ketika langit berperang, bumi menanggung luka-lukanya. Dan ketika darah para dewa jatuh ke bumi, air pun mengikuti. Ia turun dari langit, ia bangkit dari tanah, menenggelamkan kota, gunung, dan ingatan. Dunia dibersihkan bukan oleh kebencian, tapi oleh penyesalan yang turun dalam bentuk air. Inilah kisah saat langit menangis untuk ciptaannya sendiri, saat para dewa jatuh dalam diam, dan manusia untuk pertama kalinya belajar bertahan bukan karena perintah, tapi karena kehendak untuk hidup. Aku pemecah sunyi, dan inilah dua bab yang mengubah nasib langit dan bumi. Pemberontakan di surga dan banjir besar. Bab 5. Pemberontakan di surga. Langit pada masa itu tidak biru. Ia berwarna seperti besi yang baru ditempa, berkilau di ujungnya, tapi menyimpan bara di dalam. Para dewa berjalan di antara awan, diam, masing-masing memandang satu sama lain dengan tatapan yang tak lagi mengenal kedamaian. Sejak manusia diciptakan, keseimbangan perlahan bergeser. Doa yang semula hanya untuk pujian, kini menjadi harapan. Harapan itu mengalir ke langit seperti sungai kecil, membesar dari hari ke hari, membawa bersama arusnya sesuatu yang para dewa tidak siap menanggung, rasa takut untuk dilupakan. Di menara tertinggi di Nippur, Enlil berdiri menatap bumi. Kota-kota manusia berkilau seperti bintang yang baru lahir. Asap dari altar-altar mereka naik perlahan, memeluk langit, menyatu dengan kabut di kaki awan. Ia tahu doa-doa itu tak semuanya untuknya. Ada yang menyebut nama Enki, ada pula yang menyebut Inanna, dan semakin sedikit yang mengingat nama An, sang langit tertinggi. Dunia bawah pun bergetar. Nergal, penjaga kegelapan, merasakan getaran yang bukan berasal dari bumi, tetapi dari langit itu sendiri. Ia tahu sesuatu sedang berubah. Kekuatan yang dulu mengalir dari atas kini berputar di antara mereka sendiri, saling mencurigai, saling mengukur siapa yang pantas tetap disebut penguasa. Di antara semua itu, satu nama mulai berbisik dari tepi langit. Anzu. Ia bukan dewa tertinggi, bukan pula yang termulia, tapi di dalam hatinya tersimpan bara iri yang tak pernah padam. Ia melihat Enlil memegang Tablet of Destinies, prasasti suci yang menentukan nasib semesta. Dan ia bertanya dalam diam, mengapa hanya satu tangan yang boleh menulis takdir bagi semua? Anzu terbang melintasi kabut awan, menatap ke bawah, ke arah dunia manusia yang perlahan mulai belajar berdiri tanpa bantuan langit. Di sanalah, untuk pertama kalinya, ia mengerti bahwa kekuasaan bukan lagi tentang siapa yang memberi perintah, tetapi siapa yang diingat. Maka ia turun di malam yang tanpa bulan,
langit menjadi gelap bukan karena badai, tetapi karena sayapnya menutupi cahaya bintang. Dengan langkah diam, ia mendekati ruang suci di mana Tablet of Destinies dijaga. Suara lembut bergema di sekelilingnya, bukan suara larangan, tapi suara hati yang telah lama haus akan pembebasan. Ketika tangan Anzu menyentuh tablet itu, udara berhenti bergerak, awan membeku, sungai di bawahnya berhenti mengalir. Bahkan para dewa yang sedang berdoa tidak sadar bahwa pada saat itu nasib seluruh semesta telah terguncang. Langit pecah dengan cahaya yang tak dikenal. Bukan kilat, bukan api, tapi sesuatu yang lebih purba. Energi penciptaan yang terlepas dari penjara kehendak. Tablet itu bergetar di tangan Anzu, dan huruf-huruf suci yang terukir di atasnya terangkat, melayang di udara seperti burung yang kembali ke sarangnya. Setiap kata di tablet itu adalah hukum, dan setiap hukum yang terangkat dari tempatnya menghapus satu bagian dari tatanan dunia. Gunung berguncang, ribuan bintang redup dalam sekejap, dan untuk pertama kalinya sejak dunia diciptakan, langit kehilangan suaranya. Di Eridu, Enki merasakan gelombang itu lebih dulu. Air di kuil Abzu naik tanpa sebab, berputar, seperti sedang berusaha mengingat doa yang pernah diucapkan. Ia tahu apa yang telah terjadi, tapi tak ada lagi yang bisa menghentikannya. Karena setiap pemberontakan bukan dimulai oleh pedang, melainkan oleh kehendak untuk menjadi lebih dari ciptaan. Para dewa yang tersisa berkumpul di tepi langit. Ninhursag menangis dalam diam. Ia tahu setiap tetesan air matanya akan menjadi sungai baru di bumi. Inanna berdiri tanpa suara. Matanya memantulkan kilau perang yang belum dimulai. Dan Enlil, yang kehilangan tablet itu, berdiri di tengah badai yang ia sendiri ciptakan. Sadar bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah, ia tidak lagi memegang kendali. Ia menatap langit dan berteriak, tapi suaranya hanya menjadi angin. Sementara Anzu dengan sayap terbakar cahaya terbang lebih tinggi, membawa Tablet of Destinies keluar dari jangkauan siapapun. Langit menjadi dua warna malam itu, setengahnya berwarna emas, setengahnya hitam pekat, dan di antara keduanya terbentuk garis tipis, batas antara ketaatan dan kebebasan. Batas itu disebut oleh manusia kelak sebagai nasid. Sejak malam itu, doa manusia berubah nada. Mereka tak lagi berdoa dengan kepastian, tapi dengan rasa takut, karena mereka sadar bahkan para dewa pun bisa kehilangan arah. Dan di antara gemuruh yang mereda, Enki berdiri di tepi air, menatap pantulan langit yang rusak. Ia berkata pelan, hampir seperti berbicara kepada dirinya sendiri. Takdir tidak hilang, hanya berpindah tangan. Dan tangan itu, cepat atau lambat, akan menjadi manusia. Banjir besar dan kejatuhan Anunnaki. Bumi tak lagi sama sejak malam pemberontakan. Langit kehilangan warnanya. Bintang-bintang tampak seperti mata yang lelah. Sungai-sungai tidak lagi mengalir dengan damai. Mereka berbisik, membawa berita tentang kejatuhan di surga.
Manusia yang tak tahu apa-apa terus menyalakan dupa dan mempersembahkan roti ke altar mereka. Mereka berdoa pada nama-nama yang kini tidak lagi menjawab. Langit seakan tuli. Bumi terlalu letih untuk peduli. Di tengah keheningan itu, Enlil berdiri di antara awan abu-abu. Matanya menatap ke bawah. Ke bumi yang kian padat oleh manusia, suara mereka menembus udara. Doa-doa mereka menuntut balasan. Baginya, suara itu bukan lagi lagu, melainkan gangguan. Ia, sang dewa angin, tak lagi mendengar harmoni. Yang ia dengar hanyalah kebisingan dunia yang ia ciptakan sendiri. Dan di hatinya tumbuh sesuatu yang gelap. Penyesalan yang berubah menjadi amarah. Manusia, pikirnya, adalah kesalahan yang terlalu besar untuk diperbaiki dengan doa. Sementara itu, Enki berjalan di antara kanal-kanal Eridu yang mulai mengering. Ia tahu sesuatu sedang bergerak di langit. Awan yang dulu membawa hujan, kini membawa diam. Burung-burung terbang rendah, seperti tahu akan datangnya sesuatu yang lebih besar dari badai. Di malam tanpa bintang itu, Enki memandang ke arah air yang tenang dan melihat pantulan langit yang bergetar, bukan oleh angin, tapi oleh keputusan. Ia tahu Enlil telah memanggil majelis langit, dan di sana, di antara suara petir dan batu, sebuah keputusan lahir. Bumi akan dibersihkan. Para Anunnaki yang masih setia berdiri di lingkaran cahaya. Tak ada sorak, tak ada nyanyian. Hanya satu keputusan yang bergema. Banjir akan datang, dan tak satu pun manusia akan selamat. Ninhursak menunduk. Air matanya jatuh ke lantai kuil langit, dan di mana air itu jatuh, terbentuk sungai-sungai baru. Inanna membungkam suaranya sendiri. Bahkan ia tak berani menentang keputusan ini. Hanya Enki yang tidak bergerak. Ia memandangi bumi di bawah dan melihat kota kecil di tepi sungai. Seorang manusia, Ziusudra, sedang menyalakan api untuk memohon hujan bagi tanamannya. Ia menatap lama, dan di dada Enki, antara kebijaksanaan dan rasa bersalah, tumbuh sesuatu yang belum pernah dimiliki para dewa. Belas kasih. Malam itu, Enki memutuskan untuk melanggar langit. Ia turun melalui kabut, tak meninggalkan jejak cahaya. Hanya suara lembut air yang berubah arah. Di dalam mimpi Ziusudra, ia berbisik bukan dalam bahasa kata, tapi dalam gema air yang menyentuh telinga hati. Bangunlah, wahai anak bumi. Bangunlah, karena air akan datang dari langit dan bumi sekaligus. Ziusudra terbangun, keringat di dahinya dingin. Ia tidak tahu apa yang ia dengar, tapi tangannya bergerak tanpa sadar. Ia mulai menebang kayu. Hari demi hari, tanpa alasan yang dimengerti siapapun, ia membangun sesuatu yang belum pernah dilihat dunia. Perahu besar dari doa dan ketakutan. Langit mulai berubah. Awan yang biasanya lembut, kini seperti batu hitam yang menumpuk di atas langit. Burung-burung terdiam, angin berhenti. Dan dalam satu tarikan napas kosmik, bumi menahan diri, lalu pecah.
Air datang bukan dari langit saja, tapi juga dari dalam bumi. Gunung-gunung meledak dengan suara seperti ratapan raksasa yang kehilangan nama. Kuil-kuil tenggelam dalam hitungan jam. Manusia berteriak, tapi suara mereka tertelan ombak. Satu demi satu kota lenyap, termasuk Eridu, tempat asal para dewa pernah turun. Di langit, Enlil berdiri diam, menyaksikan. Ia tidak tersenyum. Ia tidak menangis. Ia hanya menatap kehancuran yang terasa seperti kelegaan. Namun Enki di bawah awan hitam itu memandangi perahu Ziusudra yang terombang-ambing di antara puing-puing dunia. Ia tahu ia telah melanggar hukum, tapi ia juga tahu sesuatu yang lebih besar sedang lahir dari air ini: pembebasan. Banjir berlangsung selama 7 hari 7 malam. Setelah itu, dunia menjadi sunyi. Tak ada burung, tak ada pohon, hanya laut yang tak punya pantai. Di tengahnya, perahu Ziusudra terdampar di puncak gunung suci. Ketika air mulai surut, langit kembali membuka mata. Lembut, letih, dan biru untuk pertama kalinya setelah ribuan tahun. Ziusudra turun, membawa api kecil di tangannya. Api itu bukan dari altar, tapi dari hati. Dan dengan api itu, ia menyalakan kembali dunia. Dari kejauhan, Enki melihatnya, tersenyum. Ia tahu manusia tidak akan pernah sama lagi. Mereka kini bukan hanya ciptaan, tetapi juga penyintas dari murka ilahi. Enlil menatap dari langit, dan di dalam diamnya ada sesuatu yang menyerupai penyesalan. Ia berbisik tanpa suara. Mereka bertahan, bahkan tanpa izin kita. Langit tidak menjawab, tapi di antara angin yang turun dari awan, terdengar sesuatu yang lembut, seperti suara anak kecil yang baru belajar berbicara. Itu bukan suara doa, itu suara kehendak hidup. Malam itu, di ujung langit, para Anunnaki berkumpul untuk terakhir kalinya. Tidak ada yang berbicara. Mereka tahu peran mereka di bumi sudah berakhir. Sebagian naik kembali ke langit, sebagian turun ke bawah tanah, menjadi bayangan dalam legenda, dan sebagian menghilang bersama angin yang tak pernah berhenti berjalan. Air surut, bumi kembali hijau, dan di tengah hamparan tanah baru yang lembab, manusia menatap langit dengan cara baru. Bukan dengan ketakutan, tapi dengan ingatan. Mereka tahu, di balik setiap hujan ada sejarah. Dan di balik setiap sejarah, ada air mata para dewa. Bab 7. Keheningan setelah banjir. Bumi kembali bernafas. Angin yang dulu membawa amarah, kini hanya membawa wangi tanah basah. Laut telah mundur, gunung tak lagi bergetar, dan langit yang dulu penuh petir, kini terbentang jernih seperti mata yang baru saja menangis. Tak ada lagi suara doa, tak ada lagi seruan dari langit. Yang tersisa hanyalah keheningan yang agung, keheningan yang tak mematikan, justru menenangkan. Seperti dunia sedang belajar berbicara dengan cara baru. Ziusudra berdiri di puncak gunung tempat perahunya terdampar. Di hadapannya, dunia terasa asing. Pohon-pohon muda mulai tumbuh dari tanah yang masih lembab. Dan di kejauhan,
kabut tipis menari di atas lembah yang baru lahir. Ia tahu dunia lama telah tenggelam. Namun ia juga tahu ini bukan akhir, melainkan permulaan yang lain. Langit tetap diam. Para dewa tidak kembali. Hanya matahari yang perlahan naik, membawa cahaya tanpa suara, seolah menepati janji yang tak pernah diucapkan. Ziusudra menyalakan api kecil, satu-satunya simbol kehidupan yang ia bawa dari masa lalu. Asapnya naik pelan ke langit, membentuk garis tipis yang seakan menyambung dua dunia. Dunia para dewa yang kini jauh, dan dunia manusia yang baru lahir. Ia berlutut di depan api itu, bukan untuk berdoa, tapi untuk mengingat. Karena setelah kehilangan para dewa, manusia akhirnya memahami makna terdalam dari keberadaan. Kehidupan bukan untuk menunggu mujizat, tapi untuk menjaga nyala kecil agar tidak padam. Di tempat lain, di tepi langit yang tak terlihat manusia, para Anunnaki menyaksikan dunia dari balik kabut waktu. Mereka tidak berbicara, hanya Enki yang tersenyum kecil melihat manusia mulai berjalan di antara reruntuhan dan tanah baru. Mereka telah belajar, katanya perlahan, bukan dari perintah, tapi dari kehilangan. Enlil tidak menjawab. Matanya menatap bumi yang kini tenang, dan dalam diamnya ada sesuatu yang menyerupai penyesalan. Sebuah kesadaran bahwa kekuasaan tanpa kasih hanya melahirkan kehancuran. Maka, para dewa memutuskan untuk tidak lagi turun. Mereka akan tetap di langit, menjadi bayangan dalam ingatan manusia. Nama-nama yang kelak akan diceritakan dalam legenda dan disebut bukan karena takut, tapi karena rasa hormat kepada masa lalu yang membentuk dunia. Malam tiba. Langit bersih, bintang-bintang kembali menyala, namun kini tanpa tahta, tanpa perang, tanpa ilahi yang marah, hanya kedamaian. Dan di bawah cahaya itu, Ziusudra menatap langit. Waktu berlalu. Anak-anak Ziusudra membangun kembali kota. Mereka menulis simbol-simbol di batu, menggambar kisah banjir dan langit yang retak. Mereka tidak tahu arti semua itu, tapi di dalam hati mereka ada sesuatu yang mengingat. Suara samar dari langit yang pernah marah dan tangan lembut air yang pernah menyelamatkan. Dari situlah peradaban lahir kembali. Dan di setiap kisah yang dituturkan di tepi api, nama-nama para dewa disebut lagi, bukan sebagai penguasa, melainkan sebagai ingatan yang mengajarkan manusia untuk tetap rendah hati. Langit kini menjadi sunyi, tapi kesunyian itu bukan kehampaan. Ia adalah ruang di mana manusia bisa berbicara kepada dirinya sendiri tentang asal, tentang makna, dan tentang hal-hal yang tak lagi membutuhkan jawaban. Mungkin di sanalah letak kebijaksanaan sejati, bukan di tangan para dewa, tapi di hati mereka yang pernah kehilangan segalanya dan memilih untuk terus berjalan. Aku pemecah sunyi. Dan inilah akhir dari kisah Anunnaki, mereka yang turun dari langit. Sebuah kisah tentang langit yang pernah menangis, bumi yang pernah tenggelam, dan manusia yang akhirnya belajar berdiri tanpa bimbingan para dewa. Karena terkadang, keheningan adalah jawaban paling suci dari langit.